Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Siti Rawatul Jannah dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang pentingnya silaturahim. Silaturahim diambil dari kata ar-rahim. Wanita itu dia memiliki rahim di dalam perutnya yang menjadi tempat janin untuk tumbuh sebelum dilahirkan. Berarti silaturahim artinya sesungguhnya menyambung tali silaturahmi untuk menyambung tali persaudaraan yang memiliki kekerabatan dan memiliki nasab dengan kita. Memiliki keterkaitan darah kita, baik yang menjadi ahli waris maupun yang tidak menjadi ahli waris, tetapi memiliki kekerabatan. Maka itulah yang dinamakan silaturahim. Dari hadis Nabi kepada Uqbah bin Amir, "Wahai Uqbah, silman qata'aka wa'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka." Wahai Uqbah, sambunglah orang yang memutuskanmu, berikanlah pertolongan, bantuan kepada orang yang kikir kepadamu, maafkanlah orang yang berbuat dolim kepadamu. Dari salah satu 3 nasihat Nabi yang di atas, silman qata'aka, yaitu definisi dari silaturahim. Karena di Indonesia banyak yang menerjemahkan bahwa silaturahim itu diartikan dengan bertemu, bertamu, ngumpul-ngumpul, bahkan makan-makan. Padahal bukan itu saja, tetapi itu juga dari inti dari silaturahim itu adalah serba-serbi silaturahim. Tetapi inti dari silaturahim adalah menyambung orang yang memutuskan kita di antara keluarga besar kita. Lah, baru itu yang bisa disebut dengan menyambung silaturahim. Ya, tetapi itu kalau ada yang disambungkan juga. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang nyaman perasaannya dengan kita, dengan keluarga yang selama ini tidak ada masalah dengan kita, maka itu bukan menyambung silaturahim, tetapi itu bisa disebut dengan menjaga silaturahim. Sedangkan perintahnya itu menyambung silaturahim. Maka untuk itu kenapa menyambung silaturahim itu pahalanya sangat besar, dan kalau memutuskannya itu mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa orang-orang yang memutuskan silaturahim itu bisa disebut dengan golongan orang-orang yang fasikun, yang mana seseorang yang tidak taat kepada Allah. Dalam menyambung silaturahim termasuk di antara ibadah menjadi seseorang dijamin masuk surga, dan lagi pula nanti juga di akhirat. Salah satunya di antara hobi ahli surga itu adalah menyambung silaturahim yang mereka di dunia mungkin selama ini bermusuh-musuhan, tetapi kemudian nantinya dia semua akan menjadi bertobat, maka nanti di akhirat di surga nantinya mereka akan menjadi saudara yang selama ini berjauhan di dunia. Mereka akan berdekatan di akhirat. Jadi silaturahim itu intinya bukan bertamu, tetapi menyambungkan yang sudah terputus. Seperti contoh pas kemarin pada waktu adanya pandemi COVID-19, itu ada pembatasan dalam sosial media. Misal
ada yang dalam kondisi zona merah, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik juga kan. Lah, apakah kita dalam kondisi seperti itu tidak bisa bersilaturahim? Ya, kalau kita memaknai bahwa silaturahim itu bertamu, maka kita tidak bisa bersilaturahim. Tetapi jika kita memaknai bahwa silaturahim itu dengan makna dari hadis Nabi, maka ada banyak jalan untuk melakukan silaturahim. Salah satunya seperti contoh, kita memberi hadiah. Kita bisa dengan cara kirim pulsa sebagai hadiah. Kita bisa dengan cara kirim uang jajan atau uang THR. Bisa juga mengirim barang seperti hadiah yang itu bertujuan supaya menyambung kembali orang yang selama ini berputus silaturahim kita dan di antara keluarga besar kita. Silaturahim ini berlaku untuk keluarga, bukan mantan, karena mantan bukan keluarga kita. Jadi maksud dari silaturahim bukan balikan dengan mantan. Kalau itu bukan silaturahim, karena yang dimaksud silaturahim di sini itu adalah kita mencari di antara keluarga besar kita yang selama ini ada masalah hubungan kita sama keluarga kita, seperti kita dengan keluarga kita yang dalam kondisi renggang, terus diam-diaman dengan kita. Maka dari itu kita harus mencoba menyambung kembali silaturahim dengan mereka yang mulai renggang atau terputus dengan kita. Caranya ya tadi, bisa memberi dia hadiah, minta maaf, mendoakan dengan yang baik-baik, serta dengan cara menolong, membantu dia ketika dalam keadaan susah, terkena musibah gitu. Jadi silaman kau apa? Sambungkan orang yang memutuskanmu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.